Sesuai kodratnya, seorang wanita memiliki perasaan halus dan pandai sekali menangkap maksud hati seorang pria, terutama apabila wanita itu telah menjadi istri orang, maka tentu saja ia dapat mengetahui segala gerak-gerik suaminya dan tahu betul apa yang sedang menggelora di dalam dada suaminya itu. Oleh karena itu, maka Rondo Kuning dalam kekhawatiran ini lalu mencarikan jodoh untuk Kencanawati yang sudah cukup dewasa untuk menjadi istri orang. Akhirnya pilihannya terjatuh pada diri seorang pemuda dusun Pakem yang bernama Sutadi. Seorang pemuda tani yang baik budi, sopan santun dan rajin bekerja. Dan ketika Panembu Galigajaya mendengar usul Rondo Kuning yang hendak menjodohkan Kencanawati dengan pemuda itu, ia menjadi marah sekali dan melarang keras. Apa katamu? Si Kencana hendak dijodohkan dengan bujang dusun itu? Tidak. Tidak boleh. Betapapun juga, Kencanawati adalah anakku, anak Panembu Galigajaya. Tidaklah patut ia menjadi istri seorang petani busuk dan miskin. Aku tidak rela memberikannya. Kencanawati harus menjadi istri atau setidak-tidaknya selir seorang yang berkedudukan tinggi, Rondo. Kanda Galigajaya, mengapa engkau berkata demikian, Kanda? Hendaknya kau ingat bahwa Kencanawati adalah anakku, dan ayahnya dulu pun hanya seorang petani biasa. Aku lebih berhak untuk menentukan nasib anak itu, sedangkan hak dan kewajibannya hanyalah memberi doa restu saja. Ya, engkau itu kewajibannya hanyalah memberi doa restu saja. Demikian, kata Rondo Kuning. Merah muka Panembu Galigajaya mendengar alasan dan sangkalan ini. Apa? Bukankah kau istriku? Dan karena kau istriku, maka anak-anakmu juga anakku pula. Akulah nih yang berhak menentukan dan memilihkan suami anak-anak itu. Kanda, dengarkah? Kau berhak atas diri anak kita Bondan ini. Akan tetapi ketiga orang gadis itu adalah anakku dan akulah orangnya yang berhak sepenuhnya untuk mengasuh dan menentukan nasib mereka, Kanda. Kencanawati telah dewasa. Kalau kita menanti datangnya pinangan dari orang besar, sampai bilakah dia akan memasuki pintu pernikahan, Kanda? Apakah Kanda ingin melihat Kencanawati menjadi perawan tua? Sampai berkata demikian. Kemudian sambil begitu Rondo Kuning mulai menangis. Akan tetapi tangisnya segera berhenti ketika Bondan yang melihat ibunya menangis selalu menjerit-jerit hingga ibunya harus menimang-nimangnya. Dengan hati sebal dan marah, Panembu Galigajaya menyambar ikat kepala dan tongkatnya, mengenakan ikat kepala dengan gerakan marah, lalu kemudian mengayun tongkat hendak meninggalkan rumah itu. Akan tetapi, sesampainya ia di pintu, ia berhenti sejenak, menengok, dan berkatalah dia, Rondo, kalau dia sudah kau anggap terlalu besar, boleh dinikahkan. Akan tetapi tidak boleh dengan seorang pemuda tani kampungan. Daripada menjadi istri orang miskin dan kotor, dengarkan, lebih baik dia menjadi istriku sendiri. Pucatlah muka Rondo Kuning mendengar penuturan itu. Biarpun ia sudah lama dapat menduga akan kandungan hati suaminya ini, namun ia terkejut juga mendengar kehendak ini dikeluarkan dari mulutnya. Kanda Galigajaya, omongan sesat apakah yang karena ucapan itu tadi? Kencanawati adalah anakmu sendiri juga. Tiba-tiba Panembu itu tersenyum menyeringai, dan matanya yang lebar hitam memandang tajam ke arah Rondo Kuning. Tidak ingatkah kau akan kata-katamu tadi? Bahwa dia itu adalah anak suamimu. Dengan demikian, dia tidak mempunyai hubungan darah daging dengan aku. Maka apa salahnya kalau dia menjadi salirku? Kanda Panembu, Rondo Kuning menjerit. Akan tetapi Panembu Galigajaya telah melangkah pergi sambil memutar-mutar tongkatnya. Rondo Kuning merasa betapa seluruh tubuhnya menjadi lemas dan lemah lunglai. Ia jatuh terduduk di atas kursi, dan Bondan yang mulai menangis menjelit-jelit.
tak dihiraukannya. Wanita itu duduk memandang ke depan dengan mata tak bersinar dan wajah pucat bagaikan mayat. Bibirnya menggigil dan terdengar bisikan-bisikan yang perlahan-lahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, apa yang harus hamba lakukan? Pada saat itu, Kencanawati, Sariwati, dan Bandini sedang berada di belakang. Telah beberapa lama ketiga orang gadis itu selalu menjauhkan diri apabila Penawu Garigajaya datang mengunjungi ibu mereka. Ketiga darah muda ini memang merasa benci kepada Penawu Garigajaya yang sangat kasar, terutama Kencanawati. Darah ini merasa betapa pandang mata ayah tirinya itu berkilat dan menakutkan apabila sepasang matanya yang lebar dan hitam itu ditujukan memandang kepadanya. Pandang mata ayah tirinya itu membuat ia merasa seakan-akan ia sedang berdiri telanjang di depan ayah tirinya. Oleh karena itu setiap kali mendengar akan kedatangan ayah tirinya, ia segera cepat-cepat meninggalkan rumah dan mengajak kedua orang adiknya serta. Ketika mereka mendengar tangis dan jerit Bondan yang mereka kasihi, ketiga darah itu merasa tidak tega dan juga merasa heran. Biasanya Bondan yang menangis sampai sekeras dan selama itu seakan-akan tidak dihiraukan oleh ibunya. Maka ketiganya lalu berlari pulang. Dan alangkah kagetnya mereka melihat betapa Bondan menangis dalam gendongan ibunya yang duduk bengong. Ibunya tak bergerak bagaikan sebuah patung saja. Kencanawati lalu cepat mengambil Bondan dari pangkuan ibunya. Dan sebentar saja setelah gadis itu menimang-nimang Bondan serta menepuk-nepuknya, anak itu lalu tertawa-tawa riang kembali. Sementara itu Sariwati dan Bandini segera memeluk ibu mereka. Ibu, mengapa si Bondan menangis, Bu? Mengapa menangis saja? Demikian tanya Sariwati sambil menatap wajah ibundanya yang pucat. Bu, apakah Bondan nakal dan membuat ibu berduka dan marah? Demikian tanya Bandini juga sambil membelai-belai lengan ibunya. Tiba-tiba Rondo Kuning memeluk kedua anaknya itu dan menangis terisak-isak. Sariwati dan Bandini tentu saja terkejut. Akan tetapi mereka itu hanya ikut menangis sambil bertanya. Ibu, ada apakah ibu? Rondo Kuning tak dapat menjawab, hanya menangis terseduh-seduh sambil menyebut-nyebut nama Kencanawati. Kencanawati yang lebih dapat melihat keadaan daripada kedua orang adiknya, lalu memberikan Bondan kepada Sariwati dan menyuruh kedua orang adiknya itu membawa Bondan ke belakang rumah. Sariwati dan Bandini menurut perintah kakaknya walaupun mereka tak tega meninggalkan ibu mereka yang masih menangis saja. Setelah kedua adiknya itu pergi, Kencanawati lalu duduk berlutut di depan ibunya sambil memegang tangan orang tua itu dengan halus, kemudian bertanya, Bunda sayang, hal apakah yang mendukakan hatimu, Bunda? Rondo Kuning memeluk dan mendekap kepala putrinya ke dadanya sambil mengeluh perlahan. Anakku Kencana, apakah yang harus kita lakukan, Nak? Kencanawati bangun dengan sikap tenang. Memang Dara ini memiliki ketenangan dan ketabahan hati yang sangat mengagumkan. Ibu ceritakanlah, Bu. Dan biarlah anakmu ikut memikirkan persoalan apa yang mengganggu pikiranmu, Bunda. Anakku Kencanawati, benar-benarkah kau sudah cocok dan setuju apabila menjadi istri Sutadi? Biarpun ia hanya seorang pemuda tani yang bodoh dan miskin, Nak. Wajah Kencanawati yang cantik itu memerah. Akan tetapi dengan masih tenang serta penuh kesadaran, ia pun menjawab. Ibu, bukan aku telah menjawabnya pada beberapa hari yang lalu ketika ibu bertanya tentang hal itu, Bu. Aku hanya menurut dan taat kepada kehendak ibu saja karena aku yakin bahwa pilihan ibu tentu telah dipertimbangkan sematang-matangnya. Aku percaya bahwa ibu takkan salah pilih, Bu. Nah, anakku, kau tak akan menyesal walaupun suamimu atau calon suami itu melarat dan hanya pandai mencangkul di tanah. Di sawahnya. Ibu,
Kemiskinan bukan merupakan penghalang kebahagiaan dan kekayaan bukan juga merupakan tangga kebahagiaan. Bukankah ini ucapan ibu sendiri yang dulu sering diajarkan kepada aku, Bu, dan juga kepada adik-adikku berdua? Anakku, bagaimana pula biarpun kepandaian Sutadi hanya mencangkul tangan, dia tidak memiliki keahlian lain? Ibu, bertani adalah pekerjaan yang semulia-mulianya pekerjaan, yang mengandung tugas bakti kepada Tuhan yang Maha Murah. Rondo Kuning menarik napas panjang. Aku tahu, Nak, bahwa kau akan berbahagia apabila kau menjadi kawan hidup pemuda itu, Nak. Akan tetapi, ayahmu. Tiba-tiba hati Kencanawati berdebar cemas. Rama Panewu maksud ibu. Adakah hubungan apakah dia dengan urusan kita ini, Bu? Anakku, dia tidak setuju bahkan melarang keras kepadamu untuk berjodoh dengan Sutadi, Nak. Kencanawati terkejut. Sungguh pun hal ini tidak mengherankannya. Bu, apa kehendaknya maka ia melarang perjodohan saya, Bu? Tanyanya dengan hati tiba-tiba merasa tidak enak pula. Nah, dia berkata bahwa daripada kau kawin dengan seorang petani miskin dan bodoh, lebih baik dia mengambilmu sebagai selirnya sendiri. Nah, itukah yang dikatakannya, Ibu? Jahanam keparat. Jahanam keparat. Teman-teman budiman, tiba-tiba saja kedua mata Kencanawati yang bagus itu memancarkan suatu cahaya merah membara. Ibu, anakmu lebih baik mati daripada menjadi selirnya. Sambil berkata demikian, gadis yang berhati tabah dan keras itu berlari memasuki kamarnya. Kencana! Rondo Kuning berteriak dan lari mengejarnya ke dalam bilik anaknya itu. Ia melihat betapa Kencanawati mengambil sebuah pisau belati dan siap hendak ditanamkan pisau itu ke dalam dadanya yang sebelah kiri. Rondo Kuning cepat menubruk dan merampas pisau itu. Kencana, anakku, gilakah kau? Serunya mencela. Pantas anakku berlaku senekat dan berpikiran sependek itu. Nah, kita harus mencari jalan yang terbaik, tidak berputus asa dan membunuh diri. Membunuh diri adalah perbuatan dosa yang sangat besar dimurkai oleh Allah. Dan itu bukanlah jalan yang sempurna, anakku. Kencanawati memeluk ibunya dan barulah ia menangis pula. Ampun anakmu, Ibu. Setelah ibu dan anak itu bertangisan dengan hati duka, Rondo Kuning lalu menghibur anaknya dan ia berkata, Anakku Kencanawati, jangan kau kira bahwa aku pun rela memberikan kau menjadi selir si durhaka itu, Nak. Akan tetapi apa daya kita wanita-wanita lemah terhadap Galigajaya yang berpengaruh dan berkuasa. Jalan satu-satunya ialah melarikan diri, Nak. Kau harus lari sebelum terlambat, Nak. Dan aku hendak memberitahu kepada Sutiadi agar kalian bisa lari bersama, Nak. Ibu, aku meninggalkan ibu serta adik-adikku. Kata Kencanawati dengan air mata mengalir turun membasahi pipinya yang pucat pasi. Anakku, tidak apa-apa, Nak. Demi keselamatanmu, kau dan calon suamimu harus lari sejauh-jauhnya dan pergi jauh-jauh dari tempat berbahaya ini, Nak. Kelak masih banyak waktu bagi kita untuk saling bertemu kembali, Nak. Demikian wejangan dari Rondo Kuning kepada anaknya, Kencanawati. Dan tanpa dapat membantah lagi, Kencanawati lalu mengumpulkan pakaiannya dan ia bersiap-siap, sedangkan Rondo Kuning kemudian memanggil Bandini serta menyuruh anak ini segera pergi mencari Sutadi yang tampaknya masih bekerja di sawahnya
serta memanggil pemuda itu agar cepat datang ke rumah Rondo Kuning. Alangkah marahnya Sutadi ketika ia mendengar penuturan Rondo Kuning tentang maksud jahat dari Panewu Galigajaya. Akan tetapi sebagai seorang pemuda biasa, dia juga tidak berdaya melawan dan tidak berani menentang Panewu itu secara berterang. Maka ia lalu tunduk terhadap rencana dari Rondo Kuning. Ketika melihat tunangannya yang cantik jelita itu keluar sambil menangis serta membawa buntalan pakaian, hati Sutadi terharu sekali. Ia kemudian mengangkat dada dan berkatalah kepada Rondo Kuning, "Ibu, percayalah kepada saya, Bu. Saya akan membawa pergi Dinda Kencanawati dan akan melindunginya pula. Bu, saya rela mengorbankan nyawa dan raga saya yang tidak berharga ini untuk membelanya dari kekejaman Panewu Galigajaya, Bu." Demikian penuturan dan janji dari pemuda Sutadi. Setelah bertangis-tangisan dengan ibundanya serta dengan Sariwati dan Bandini, Kencanawati lalu mencium Bondan, adiknya terkecil. Sama sekali tidak ingat bahwa anak kecil itu adalah keturunan orang yang kini hendak mencelakakan dirinya. Kemudian ia pergi dengan cepat bersama tunangannya, meninggalkan rumah ibunya dan meninggalkan dusun Pakem. Akan tetapi mereka yang sedang berusaha untuk melarikan diri dan mencoba untuk menghindarkan diri dari bencana kekejaman Panewu Galigajaya tidak tahu akan pengaruh dan kecerdikan Panewu yang jahat itu. Setelah meninggalkan rumah Rondo Kuning, Galigajaya telah dapat menduganya bahwa tentulah selirnya itu takkan tinggal diam dan mereka akan mencoba untuk mencegah kehendaknya yang hendak menyelir putri tirinya sendiri. Kemudian Panewu ini telah memerintahkan kaki tangannya untuk mengintai dan melakukan penjagaan. Ketika mendengar laporan dari prajuritnya bahwa Kencanawati melarikan diri dengan seorang pemuda yang bernama Sutadi, Galigajaya segera membawa serombongan prajurit dan dengan bernaik kuda kemudian melakukan pengejaran. Mereka tak usah lama mengejar, oleh karena seorang gadis selemah Kencanawati tentu saja tak dapat berlari cepat, dan Sutadi yang mencintai tunangannya tak tega untuk memaksanya berlari-lari cepat. Keduanya menjadi pucat pasi ketika tiba rombongan orang berkuda mengejar dan menyusul mereka. Ketika Galigajaya melompat turun dari kudanya dan berdiri sambil bertolak pinggang menghadapi mereka, keduanya hanya dapat berpegang tangan dan menggigil dingin ketakutan. Bagus sekali perbuatanmu ini, Kencanawati. Pantaskah seorang putri Panewu? Putri Panewu Galigajaya yang terhormat melakukan perbuatan yang teramat rendah dan hina. Kau melakukan diri dengan seorang pemuda melarat, bodoh, miskin. Kau sungguh telah mencemarkan nama ayahmu ini. Aku tidak mempunyai ayah seperti kau, jawab Kencanawati yang biarpun merasa takut akan tapi masih memiliki kekerasan dan ketabahan hatinya. Kau memang benar anak manis, Kencanawati. Aku bukan ayahmu dan sebentar lagi aku adalah suamimu. Keparat, kau tak tahu malu. Tiba-tiba Sutadi tak dapat menahan amarahnya lagi dan ia lupa akan rasa takutnya. Hanya anjing redahan saja yang hendak mengganggu anak perempuannya. Walaupun hanya anak tiri. Berputarlah kedua mata Galigajaya yang besar itu, dan ia sangat marah sekali. Kemudian Panewu Galigajaya segera mengabar kerisnya. Bangsat rendahan, kau sudah bosan hidup, serunya, dan ia melompat menerkam Sutadi. Sutadi adalah seorang pemuda tani biasa. Walaupun ia memang bertubuh tegap dan kuat juga sehat,
Namun ia tidak pandai ilmu pencaksilat serta tak pernah mempelajari ilmu berkelahi. Menghadapi serangan Galigajaya, Sutadi mencoba untuk melak ke sana kemari dan balas memukulnya. Akan tetapi, melawan Panewu Galigajaya yang telah banyak mengalami pertempuran dan yang telah banyak mempelajari aji kesaktian serta ilmu-ilmu perkelahian, ia merupakan makanan lunak. Dalam beberapa gebrakan saja, keris Galigajaya telah berkali-kali menusuk perut dan dadanya hingga pemuda bernasib malang itu roboh mendidara dan tewas setelah berhasil mengeluh. Kencanawati, Kakang. Kencanawati menjerit ngeri dan menubruk mayat pemuda itu. Akan tetapi, secepat kilat kedua lengan Panewu Galigajaya memeluknya, dan Panewu itu sambil tertawa bergelak-gelak kemudian memondong tubuh darah itu ke atas kudanya. Kemudian, ia membawa anak buahnya menuju ke dusun Pakem. Teman-teman budiman, demikian bagian ke-1 serial Rondo Kuning Membalas Dendam, yang kami beri judul pula Para Pendekar Super Sakti, yang nantinya tentu akan muncul karena kejadian ini. Di antaranya adalah Rondo Kuning sendiri, Kencanawati, dua adiknya, juga Resi Sidik Paninggal, pemuda yang bernama Adiguna dan Riyatman. Insan budiman, bukan main kaget dan cemasnya hati Rondo Kuning ketika dia melihat kedatangan Panewu Galigajaya dengan anak buahnya. Terutama ketika melihat putrinya Kencanawati terpeluk erat di depan Panewu itu. Sambil menggendong bondan di dada, ia lari menyambut dan segera hendak menarik turun Kencanawati. Akan tetapi Galigajaya lalu mendahuluinya melompat turun. Hei! Sambil memberi perintah kepada seorang pembantunya untuk menjaga agar Kencanawati tidak turun dari kudanya. Kau apakan dia? Kau apakan? Kau hendak membawa kemana anakku, huh? Dengan mata terbelak dan jari telunjuk menunding, Rondo Kuning berkata. Galigajaya tersenyum menyeringai dan mengejeknya. Kau perempuan rendahan, tak kenal budi. Dan ibu yang tidak dapat menjaga kehormatan anak perempuannya. Kau secara tidak tahu malu telah menyuruh Kencanawati melarikan diri dengan seorang pemuda brengsek. Melarat. Nah, kau peduli apa? Lebih baik ia lari dengan seorang pemuda tani daripada menjadi korban nafsu binatangmu ayah tirinya. Ayo lepaskan anakku, ha? Rondo Kuning, jangan kau kurang ajar kepadaku. Ingatkah kau? Siapa aku ini, ha? Kau siapa? Kau jahanam besar. Kau adalah seorang laki-laki keparat. Kurang ajar kau. Galigajaya mengayunkan cambuk kudanya yang tepat memukul Rondo Kuning, sehingga perempuan itu terhuyung ke belakang dan darah mengucur dari pipinya. Lepaskan anakku. Demikian katanya dan untuk kedua kalinya. Ya! Cambuk di tangan Galigajaya menyambar dan kini tepat mengenai mata kiri Rondo Kuning, sehingga wanita itu menjerit kesakitan. Dan matanya menjadi biru tak dapat dibuka lagi. Ibu! Kencanawati menjerit dan meronta-ronta di atas kuda. Akan tetapi hal ini bahkan menyenangkan hati para prajurit yang bertugas menjaga dan memeganginya.
hingga prajurit itu tersenyum-senyum senang sambil memeluk tubuh gadis yang meronta-ronta itu. "Ibu! Ibu!" Tiba-tiba terdengar pekik dari dalam rumah, dan Sariwati berdua Bandini berlari-lari menghampiri ibundanya. Mereka lalu menubruk dan memeluk Rondo Kuning sambil menangis terseduh. Orang-orang dusun yang melihat peristiwa ini, mereka menggertakkan giginya dan memandang dengan mata merah saking marah dan gemasnya kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak berani menghadapi Panewu yang berkuasa, serta yang diikuti oleh anak buahnya yang lebih dari 20 orang banyaknya itu. Kini Rondo Kuning tak dapat menahan lagi rasa benci dan marahnya. Ia pun melepaskan diri dari pelukan Sariwati dan Bandini, lalu maju lagi bagikan seekor harimau betina mengamuk. "Jangan kau, Garigajaya. Lepaskan. Dan bebaskan anakku Kencarawati. Nah, kau bawa kemana Kencarawati, ha? Dan kau apakan Sultadi tunangannya, ha?" "Rondo Kuning, kau belum tahu ya, Dengarkanlah, si Sultadi bangsat kecil yang kurang ajar itu telah mampus di ujung kerisku. Dan Kencanawati mulai hari ini menjadi selirku dan tinggal di gedungku. Hidupnya akan jauh lebih bahagia dan terhormat daripada dia berada di sini. Di bawah asuhan ibunya yang tidak dapat menjaga kehormatan dirinya. Jadi Gajah anjing keparat." Rondo Kuning menerkam maju sambil memeluk Bondan dengan tangan kirinya. Tangan kanannya diulur maju merupakan cengkraman dan hendak mencakar muka Panewu itu. Sambil menyerang, Rondo Kuning menyemburkan ludah sirihnya yang merah ke arah muka suaminya. Cah! Garigajaya cepat mengelak dari cengkraman Rondo Kuning. Akan tapi ia terkena ludah sirih merah hingga sebagian muka dan lehernya menjadi merah. Bukan main dia marahnya. Dengan gemas sekali ia lalu mengangkat tangan kanan. Hiatu! Memukul keras-keras ke arah dada Rondo Kuning istrinya. Dalam kemarahan besar, Rondo Kuning sampai lupa kepada Bondan anaknya yang terkecil yang masih digendong dan dipeluknya. Maka ketika pukulan Garigajaya menyambar dada, hiat! Tanpa disengaja pukulan itu jatuh tepat mengenai kepala Bondan. Anak kecil itu memekik ngeri, berkelojotan dalam pelukan ibundanya, dan tewas. Rondo Kuning memandang muka anaknya, dan tiba-tiba ia berdiri dan diam bagaikan patung memandang wajah anaknya yang telah tiada. Mata Rondo Kuning yang biru sebelah itu terbelah, mulutnya celangap, kulit mukanya yang kuning berubah menjadi putih bagaikan kapur. Garigajaya sendiri yang menjadi ayahnya, ketika melihat buah pukulan tangannya mengenai kepala anaknya sendiri hingga anaknya itu tewas, merasa terkejut sekali dan melangkah mundur 3 tindak dengan wajah pucat dan perasaan ngeri. Sedangkan ia merasa betapa bulu tengkuknya berdiri. Bondan! Bondan! Jerit itu terdengar sampai jauh karena dikeluarkan sedemikian keras dan nyaringnya hingga mengejutkan kuda yang ditunggangi para prajuritnya. Bondan! Kau mati, nak. Bondan! Kau dibunuh oleh ayahmu sendiri, Garigajaya, Bondan. Bondan! Bondan anakku! Rondo Kuning lalu menjatuhkan dirinya di atas tanah berlutut dan menciumi anaknya sambil menangis meraung-raung. Tiba-tiba ia mengangkat kepala memandang, dan ketika melihat wajah Garigajaya yang nampak terkejut dan menyesal, tiba-tiba saja timbul hati geli yang luar biasa di dalam hatinya. Tadi sengaja lagi Rondo Kuning tertawa tergelak-gelak, lalu bangkit berdiri dan menuding kepada suaminya, Garigajaya. Garigajaya,
Galika Jaya, kau membunuh anakmu sendiri. Kau anjing. Kau biadab yang makan anak sendiri. Kau telah berlumuh darah di leher dan muka. Kau biadab. Kau akan mampus dengan darah memenuhi leher dan mukamu. Lihat keparat. Lihat darah anakmu memenuhi tanganmu. Galika Jaya melangkah mundur selangkah dengan muka makin pucat. Ia meraba lehernya dan memang ludah sirih yang berlumuh di lehernya seperti darah hingga tangannya menjadi merah pula. Sementara itu Rondo Kuning sudah menangis lagi meraung-raung dan sambil tertawa dan menangis berganti-ganti. Akhirnya wanita itu lalu melompat dan lari dari situ sambil memanggil-manggil nama Bondan dan memondong mayat anak itu. Ibu, Sariwati dan Bandini mengejar ibundanya. Akan tetapi Galika Jaya lalu berseru, "Hei, para prajurit, tangkap kedua gadis itu." Para anak buahnya tak perlu diperintah dua kali. Mereka pun berebut menangkap Sariwati dan Bandini yang cantik jelita dan menaikkan kedua orang remaja putih itu ke atas kuda. Sementara itu, melihat Galika Jaya tadi memukul mati Bondan, Kencanawati saking ngerinya telah menjadi lemas dan pingsan di atas kuda. Orang-orang dusun yang melihat betapa Galika Jaya membunuh Bondan anaknya dan membuat Rondo Kuning menjadi gila, segera maju ke depan menyerbu, dan seorang tetua yang tinggal di dekat rumah Rondo Kuning menegur Panewu itu. "Panewu Galika Jaya, perbuatanmu sungguh melampaui batas, Panewu." Apa yang kau katakan? Kalian tidak memberontak? Prajurit, hajar mereka! Seru Galika Jaya kepada anak buahnya. Dan para prajurit berkuda itu lalu majukan kudanya dan menghujankan pukulan dan tendangan kepada orang-orang dusun atau orang-orang kampung yang tak berdosa. Orang-orang kampung lari celai-berai. Yang agak tabah mencoba melawan pasukan. Akan tetapi mereka itu bahkan menjadi korban tombak. Dan sebentar saja bersihlah tempat itu. Yang lari telah bersembunyi. Sedangkan yang mencoba melawan telah roboh semua. Termasuk kakek yang menegur tadi yang pemberani. 11 orang kampung tewas dalam amukan ini. Dan setelah itu Panewu Galika Jaya lalu melarikan kudanya yang membawa Kencanawati, dan gadis itu masih saja belum siuman dari pingsannya di kudanya. Juga Sariwati dan Bandini mereka naikkan ke atas kuda dan dibawa lari pula oleh 2 orang pembantu Galika Jaya. Berbeda dengan kakaknya, Sariwati dan Bandini ini teman-teman budiman tiada hentinya menjerit-jerit minta pertolongan. Dan mereka meronta-ronta mencoba melepaskan diri dari pelukan penawannya. Akan tetapi, siapa yang berani menolong? Teman-teman budiman, Syahdan di tempat lain di lereng Gunung Lawu, sebelah timur puncak yang biasa disebut Pringgodani, terdapat sebuah gua batu. Gua ini lebar dan dalam, menghadapi sebuah lapangan yang tidak saja ditumbuhi rumput hijau yang rata dan gemuk, hingga apabila angin gunung berhembus, ujung-ujung rambut yang bergelombang itu merupakan permukaan air hijau yang indah dan bergerak-gerak hidup. Akan tetapi di sana-sini terdapat pula bunga-bunga liar nan indah. Bunga-bunga ini memang liar dan tidak sengaja ditanam oleh tangan manusia. Akan tetapi mereka hidup subur dan menyiarkan keharuman yang sedap dan menyegarkan. Di antara bunga-bunga indah, terdapat pula mawar, melati, dan kemuning. Sungguh indah.
Gua ini tidak kosong, melainkan didiami oleh seorang tua renta yang bertubuh tinggi kurus. Jenggot dan kumisnya yang panjang dan putih bersih itu menandakan bahwa usianya telah sangat lanjut. Memang, kakek ini sudah tua sekali. Bahkan menurut cerita orang-orang tua yang tinggal di sekitar kaki Gunung Lawu dan di lereng gunung yang subur tanahnya itu, kakek ini sudah ada semenjak ayah mereka masih hidup. Menurut cerita ini, apabila benar-benar terjadi, maka kakek ini tentu sudah lebih dari 100 tahun umurnya. Kakek tua ini bernama Panembahan Sidik Paningal. Ya, dialah salah satu pendekar super sakti dalam cerita atau kisah ini. Ia terkenal di desa-desa di sekitar Gunung Lawu sebagai Eyang Sidik saja. Beberapa pekan yang lalu pada suatu pagi yang cerah, Panembahan itu duduk di muka gua. Ia bersila di atas tanah kering yang berumput oleh karena tanah itu memang menjadi tempat duduknya pada waktu ia berada di luar gua, hingga rumput-rumput mengering dan tidak tumbuh di tempat itu. Di depannya, tampak seorang pemuda teruna. Pemuda itu duduk pula bersila dengan sikap penuh hormat. Pemuda itu bertubuh sedang, tidak terlalu besar, tidak pula kurus kering. Bahkan pada sepasang lengan dan dadanya yang tak berbaju itu tampak daging dan otot-otot yang membayangkan tenaga yang kuat. Keningnya lebar, hidungnya lurus, mancung juga, dan bibirnya menandakan bahwa ia kuat iman dan teguh hati. Dan yang menarik hati adalah sepasang matanya. Karena sepasang mata ini bercahaya ganjil, dan dari manik matanya seakan bersinar keluar tenaga yang berpengaruh dan kuat, yang membuat orang tidak tahan menatap dan menyambut pandang matanya lama-lama. Mata itu bagus sekali, bagaikan sepasang bintang pagi. Adiguna muridku, sekali lagi kutekankan bahwa kau tidak mempunyai bakat untuk menjadi seorang pertapa. Kau tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pertapa, nak. Sungguh pun harus kuakui bahwa kau kuat menjalankan tapa brata. Waktu yang 5 tahun kau lewatkan di tempat ini sudah cukup lama. Dan sekarang tampaknya sudah tiba waktunya bagimu untuk turun gunung, Adiguna muridku. Adiguna tertegun mendengar penjelasan gurunya yang bijaksana ini. Hatinya ingin benar tinggal terus di tempat ini, tempat yang telah merebut hatinya, yang telah disayanginya sebagai tempat yang paling indah dan paling menyenangkan di dunia ini. Kata-kata gurunya yang menyebutkan tentang dilahirkan tadi, tiba-tiba membuat ia sadar dan timbul pula pertanyaan yang dulu sering mengganggu hatinya. Mohon maaf, Eyang Panembahan. Betapapun hamba ingin sekali diperkenankan tinggal terus di tempat ini menjaga Eyang yang sudah tua serta mempelajari ilmu dari Eyang. Namun kiranya kehendak Eyang tak berani hamba membantahnya. Akan tetapi, ucapan Eyang tadi mengingatkan hamba akan sesuatu, dan hamba mohon sebelum hamba meninggalkan tempat ini, sudilah kiranya Eyang menerangkan hati hamba yang telah lama digelapkan oleh sebuah hal yang ingin sekali hamba ketahui. Panembahan Sidik Paningal tersenyum, dan aneh sekali. Pada saat ia tersenyum, lenyaplah sifat tua yang menyelimuti wajahnya, terganti oleh kemudaan. Bahkan mukanya menjadi seperti muka seorang kanak-kanak yang segar dan sehat. Muridku Adiguna, camkan bahwa sudah menjadi hak seorang murid untuk bertanya apapun dan memang kewajiban seorang guru untuk menjawab pertanyaan itu. Coba katakanlah apa yang mengganggu hatimu, dan seberapa dapat aku hendak menerangkannya, muridku. Maafkan hamba Eyang. Sesungguhnya walaupun hamba datang di sini dalam usia belasan tahun,
Namun peristiwa itu agaknya telah membuat hamba kehilangan ingatan hamba ini. Datang dari mana dan siapa pula ya ibu hamba? Eyang. Panembahan Sidik Paninggal tersenyum lagi dengan bijak. Adiguna, memang benar muridku. Ketika Eyang menemukan kau usiamu telah 13 tahun. Dan yang kau ketahui hanyalah namamu sendiri. Apakah kau masih ingat akan peristiwa kedatanganmu di tempat ini? Adiguna masih ingat dengan baik sekali peristiwa yang mengerikan itu. Ketika ia berusia 13 tahun dan sedang mengarit atau membabat dengan arit rumput yang tebal, tiba-tiba seekor macan loreng yang besar sekali melompat dan menyerangnya. Adiguna melawan mati-matian dengan aritnya dan kekagetan serta ketakutan membuatnya tak kuasa berteriak minta tolong. Akhirnya sebuah sampokan kaki depan harimau itu membuat arit Adiguna terlempar jauh dan ia roboh pingsan. Sebelum ia mengetahui apa yang diperbuat oleh harimau itu pada dirinya. Macan loreng itu tidak segera menerkam dan ia mengaum serta mencium-ciuminya. Seakan-akan merasa ragu-ragu dan mengira bahwa ia telah mati. Kemudian macan itu menggigit pundaknya dan membawa Adiguna lari keras. Ketika siuman Adiguna mendapat kenyataan bahwa dirinya telah berada di sebuah hutan di kaki Gunung Lawu dan bahwa macan itu telah lenyap entah kemana. Dan yang berada di depannya kini adalah seorang kakek tua yang tiada lain Panembahan Sidik Paninggal adanya. Ternyata kemudian kakek sakti itu telah menolongnya dan mempergunakan kesaktiannya untuk mengusir harimau itu serta melepaskan korbannya. Adiguna yang merasa takut dan terkejut ternyata telah mendapat pukulan keras pada ingatannya yang membuatnya lupa akan segala, kecuali nama dia sendiri, Adiguna. Demikianlah teman budiman, semenjak hari itu ia menjadi murid Panembahan Sidik Paninggal, mempelajari ilmu batin dan aji kesaktian, serta mengerjakan pekerjaan keperluan mereka berdua sehari-hari. Kini mendengar pertanyaan gurunya, terbayanglah kembali segala peristiwa itu, dan ia menjawab dengan sembah. Eyang, hamba masih teringat dengan baik akan segala budi Eyang yang telah menolong hamba dari terkaman mulut harimau. Muridku, janganlah kau ikat dirimu dengan segala budi pertolongan, muridku Adiguna. Semua peristiwa tidak terluput dari gerakan tangan sakti dari Yang Maha Agung. Dan kita hanya tinggal menjalankan saja, nak. Kalau kau ingin mengetahui asal-usulmu, kau harus kembali ke tempat dari mana harimau itu membawamu. Dia dulu datang dari arah barat bukit ini, maka sekarang pun kau turun dari sini dan menuju ke arah barat pula. Kalau kau mencari dengan teliti, nah, tentu kau akan dapat mencari keterangan tentang asal-usulmu itu. Juga kau akan tiba di ibu kota Mataram hingga kau akan mendapat kesempatan mengabdi kepada Sri Sultan yang bijaksana. Karena apakah gunanya segala macam ilmu yang kau pelajari dengan Eyang? Kalau tak dapat dipergunakan guna menolong negara dan bangsa, nggak berguna, nah. Itulah tujuan utamanya, tujuan mulia. Demikianlah setelah menerima petunjuk-petunjuk dan petuah-petuah yang amat luhur dan berharga dari gurunya, Adiguna lalu turun gunung dari sebelah barat. Ia menggunakan ketangkasannya, dan sebentar saja ia telah dapat menuruni gunung dan melintasi jurang-jurang yang dalam dan berbahaya pula. Ketika ia melalui sebuah hutan yang amat liar dan luas, tiba-tiba dari balik pohon-pohon besar, berlompatan keluar 5 orang tinggi besar yang memegang golok atau keris di tangan kanannya. Sikap mereka menakutkan dan mengancam Adiguna, dan seorang pemimpinnya yang bersambang bauk dengan keris di tangan membentaknya. Hei, pemuda bagus, kau berhentilah. Adiguna menahan langkah kakinya dan memandang tenang. Ia tahu sedang berhadapan dengan siapa dan mengapa mereka ini mencegat perjalanannya. Saudara-saudara,
Ada keperluan apakah saudara-saudara menghentikan perjalananku? Demikian tanya Adiguna dengan sabar. Panembahan Sidik Paninggal yang cinta kepada muridnya itu telah memberikan beberapa potong pakaian kepada Adiguna, dan pakaian itu dibuntal serta diikatkan di belakang punggung pemuda itu. Kelima orang yang menghadangnya itu memandang ke arah buntalan pakaian, dan pemimpinnya berkata, "Anak muda yang bagus, sebelum kau melanjutkan perjalananmu, lebih dulu kau harus menyerahkan buntalan itu kepada kami." Adiguna terheran dan memandang dengan bingung. Mengapa? Mengapa aku harus menyerahkan buntalan yang terisi pakaian ini kepada kalian? Tak usah banyak cerewet, anak muda. Lekas kau serahkan buntalan itu. Seorang di antara yang empat lain membentak sambil melototkan matanya yang besar dan merah. Oh, apakah kalian butuh akan pakaian? Kalau benar-benar kalian membutuhkannya, marilah. Silakan, kalian boleh ambil semua. Sambil berkata demikian, Adiguna melepas ikatan buntalan dari pundaknya dan memberikannya kepada si cambang bauk yang segera menyambarnya. Mereka lalu beramai-ramai membuka bantalan itu. Akan tetapi wajah mereka kecewa sekali oleh karena melihat bahwa isi buntalan itu hanyalah pakaian-pakaian yang biarpun bersih dan indah, namun tak berapa banyak harganya. Mereka lalu memandang kepada Adiguna dengan mengancam. Anak muda, ayo kau keluarkan semua barang milikmu yang masih kau bawa, ha? Adiguna makin terheran-heran. Apakah sebenarnya maksud kalian? Kalian membutuhkan pakaian, dan aku sudah memberikan semua pakaianku. Sekarang apakah lagi yang kalian kehendaki dariku? Aku sungguh-sungguh tidak mempunyai apa-apa lagi. Demikian kata pemuda yang bernama Adiguna itu, salah seorang tokoh super sakti dalam kisah Rondo Kuning ini. Dia belum pernah mendengar atau bertemu dengan para perampok memang. Maka Adiguna pun tidak tahu bahwa kini ia sedang berhadapan dengan perampok-perampok yang cukup kejam. Adiguna maklum bahwa Panewu Garigajaya bukanlah seorang lawan yang lemah dan tidak boleh dibuat gegabah oleh dirinya. Maka ia berlaku hati-hati sekali dan pergunakan kesigapan dan kecepatan gerakannya untuk menghindarkan ancaman kedua senjata itu. Beberapa lama mereka bertempur di bawah sorak-sorai para prajurit yang masih mengurung dengan obor di tangan mereka dan tombak juga di tangan kanan mereka. Mereka bersorak gembira oleh karena melihat betapa pemuda pengacau itu tidak mendapat kesempatan untuk membuat serangan balasan kepada Panewu. Memang, terjangan dan serbuan Garigajaya yang dilakukan secara bertubi-tubi itu tak memungkinkan Adiguna membuat serangan balasan apapun. Biarpun dalam pandangan mata para prajurit, agaknya Garigajaya mendesak terus dan akan mendapatkan suatu keunggulan atau kemenangan, namun Panewu itu merasa terkejut dan kagum sekali kepada Adiguna. Belum pernah selama hidupnya ia menghadapi seorang lawan yang memiliki kegesitan seperti pemuda Adiguna. Ia merasa seakan-akan sedang bertempur melawan sebuah bayangan. Semua serangannya gagal dan selalu mengenai angin. Keringat telah membasahi jidatnya. Sebaliknya, Adiguna juga merasa bahwa apabila dia hanya bertempur sambil mundur dan sambil mengelak saja, akhirnya ia tentu akan kalah oleh Panewu itu. Karena selain menghadapi Garigajaya yang sakti, di situ juga masih berdiri ratusan prajurit yang tentu akan mengeroyoknya. Ia berpikir bahwa sebelum mereka itu bergerak, lebih baik berusaha merobohkan Garigajaya terlebih dahulu. Maka kemudian Adiguna meraih ikat kepalanya
dan menarik ikat kepalanya yang berwarna biru itu. Ikat kepalanya adalah ikat kepala yang biasa dipakai oleh gurunya. Dan ketika hendak turun gunung, gurunya memberikan ikat kepala berwarna biru itu kepadanya sambil berkata pada Adiguna, "Muridku, kalau terpaksa engkau harus melawan seorang lawan tangguh dengan senjata, kau pergunakanlah ikat kepala ini yang mempunyai daya melumpuhkan lawan. Akan tetapi ingat, janganlah kau sekali-kali menewaskan nyawa lawan kalau tidak mempunyai dasar yang sangat kuat hingga engkau terpaksa menewaskannya. Nah, kalau engkau sembarangan membunuh manusia, engkau akan terkena kutuk Adiguna." Dan kini menghadapi Garigajaya, Adiguna yang terdesak itu terpaksa menarik ikat kepala ini, dan dari atas kepalanya, serta memegangnya di tangan kanan pada ujungnya. Ketika keris luk 7 di tangan Garigajaya menyambar, hiat! Cepat bagai kilat Adiguna menggerakkan tangannya, dan ujung ikat kepalanya meluncur, serta menangkis keris itu. Sekali saja Adiguna mengentakkan tangannya, ujung ikat kepala itu membelit keris. Garigajaya mengeluarkan suara ketawa keras dan ia mempergunakan tenaganya untuk membetot kerisnya agar ikat kepala lawan muda itu terbabat putus. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika mendapat sebuah kenyataan bahwa kerisnya sama sekali tak dapat lepas dari belitan ikat kepala anak muda itu. Bahkan tiba-tiba terdengar Adiguna berseru keras, "Hiat!" dan menggerakkan tenaganya sehingga keris di tangan Garigajaya terlepas dari pegangan. Karena dibetot oleh kain pengikat kepala di tangan Adiguna. Saking kerasnya Adiguna menarik keris itu sampai terlepas dan meluncur cepat menancap di atas tanah. Garigajaya marah sekali dan memukul dengan sabuk lawe merah di tangannya. Hiat! Adiguna menangkis dengan kebutan kain kepalanya. Dua helai senjata ini bertemu, dan Garigajaya merasa betapa lengan tangannya bergetar hebat. Ia makin marah dan penasaran sekali dan menyabet bertubi-tubi. Akan tetapi kali ini Adiguna tidak hanya main kelit saja. Ia pun menangkis dengan ikat kepalanya dan bahkan membalas dengan serangan kebutan yang mendatangkan angin. Sorak-sore para prajurit tiba-tiba tak terdengar lagi ketika melihat betapa keris pusaka Panewu itu telah terpukul jatuh. Dan bahkan kini pemuda yang luar biasa itu mulai membalas dengan serangan-serangan yang tak kalah hebatnya. Mereka melihat betapa Panewu Garigajaya yang tinggi besar itu mulai terdesak mundur oleh sang pemuda. Agaknya tidak kuat menghadapi ikat kepala di tangan Adiguna. Beberapa orang perwira pembantu Garigajaya yang juga memiliki kepandaian ketika melihat betapa pemimpin mereka terdesak tanpa menanti perintah lagi. Hiat! Segera melompat maju sambil menghunus senjata masing-masing. Mereka itu terdiri dari 7 orang perwira yang disebut penatus, atau perwira yang mengepali 100 orang prajurit, dan rata-rata memiliki kepandaian bertempur yang lumayan juga. Melihat datangnya sebuah ini, Adiguna bergerak cepat. Hup! Sambil mengeluarkan ilmu pencak silatnya yang disebut joget lutung sakti. Ia menyerang cepat sekali, hingga ujung ikat kepalanya berhasil memukul pundak Garigajaya. Biarpun yang dipukulkan itu hanyalah selai kain pengikat kepala, namun akibatnya hebat sekali. Garigajaya merasa seakan-akan seluruh otot dan bayu di dalam tubuhnya diloloskan, dan yang membuatnya menjadi lumpuh tak bertenaga. Ia jatuh mendeprok dan mendekam di atas tanah tanpa daya, mengeluarkan keluhan yang timbul dari rasa heran dan putus asa. Ia maklum sepenuhnya bahwa apabila pada saat itu Adiguna menyerang dan menjatuhkan pukulan maut, ia tak akan dapat mengelak ataupun menangkis lagi. Maka ia lalu meramkan mata menanti pukulan-pukulan dan menerima nasibnya. Akan tetapi biarpun Adiguna amat benci kepadanya, dia tidak mau menjatuhkan pukulan maut. Bahkan lalu membalikan tubuh dan menghadapi serbuan 7 orang perwira itu. Kini ia mengamuk bagikan seekor naga sakti bermain dengan ombak laut. Hiat! Kain pengikat kepala yang ampuh itu telah diikatkan kembali dan untuk menghadapi sekalian perwira itu, dia tidak perlu menggunakan senjatanya. Ia hanya menggunakan kedua tangan dan kakinya yang sudah lebih dulu dari cukup untuk membuat para penggeroyoknya kocar-kacir dan jatuh bangun.
Akan tetapi, para pengeroyok datang bagaikan air membanjir, jatuh satu datang dua, jatuh dua datang empat, dan roboh empat datang delapan. Adiguna mengerti bahwa kalau ia terus melayani mereka, ia akan kehabisan tenaga. Dan pula hal ini akan berarti membuang-buang waktu dengan sia-sia. Maka ia lalu berseru keras, "Hiat!" Dan dengan sebuah lompatan yang menakjubkan para pengeroyoknya, pemuda sakti itu telah berhasil melompat dengan cepat melewati kepala para pengeroyoknya dan terus berlari menuju ke gedung Panewu. Setiap prajurit yang menghadangnya dirobohkannya dengan sekali dorong atau sekali tendang. Mudah saja baginya ketika ia berhasil menyerbu masuk ke dalam gedung dan langsung menuju ke ruang Kaputren, yakni tempat tinggal para sri dan istri Panewu yang banyak sekali jumlahnya. Ternyata bahwa di situ pun terjadi keributan hebat. Ketika Gali Gajaya berhasil membawa lari Kencanawati, ia masukkan darah itu ke dalam kamar dan membujuk-bujuknya agar darah itu suka menjadi selirnya. Biarpun Kencanawati memaki-maki dan menangis serta menyatakan tidak sudi, namun di depan Panewu itu gadis itu tidak berdaya. Dan biarpun ia ingin sekali membunuh diri, namun tak berhasil, karena Panewu itu keburu mencegahnya. Ketika serbuan Adiguna datang, maka Gali Gajaya lalu menyingkirkan semua benda yang kiranya dapat dipakai untuk membunuh diri oleh Kencanawati. Kemudian meninggalkan Kencanawati setelah mengunci pintu kamarnya. Akan tetapi, setelah Panewu itu pergi, Kencanawati kemudian melepaskan kembennya atau sabuknya dan mempergunakan kemben itu untuk menggantung diri, teman budiman. Teman budiman, dan ketika para sri mengintai dari balik daun jendela, mereka melihat bahwa tubuh Kencanawati telah tergantung dengan kaku dan tak bernyawa pula. Setelah mendapat keterangan di mana adanya kamar yang menjadi tempat tawanan gadis itu, Adiguna kemudian menendang daun pintu hingga roboh. Hiat! Dan ia berdiri diam bagaikan patung ketika menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Tubuh darah yang cantik jelita itu ternyata telah tak bernyawa pula, dan masih tergantung dengan leher terikat kemben. Dengan hati penuh iba, pemuda Adiguna melompat ke atas dan merenggut kemben itu terlepas dari tiang usuk. Cepat ia melepaskan kemben dari leher, dan setelah mendapat kenyataan bahwa darah jelita itu benar-benar telah meninggal, Adiguna kemudian memondong tubuh yang tak bernyawa pula itu, dan secepatnya keluar dengan cepat sekali, berlari dan berlari. Hiat! Para prajurit yang telah merasa jeli tidak ada yang berani mencegah dia, dan Adiguna lalu melarikan diri menuju ke desa Pakem dengan mayat darah itu di dalam pondongannya. Ketika ia tiba di Pakem, malam telah hampir lewat, dan fajar telah mulai menyingsing. Penduduk dusun Pakem termasuk pamannya, dan sekalian anggota keluarganya juga Sariwati dan Bandini telah menanti di luar kampung. Tiba-tiba semua orang melihat dengan samar-samar di antara halimun lebal, sesosok bayangan orang berlari mendatangi dengan cepat sekali. Dan setelah bayangan itu berdiri di depan mereka, ternyata itulah orang yang mereka tunggu-tunggu. Ya, Adiguna. Akan tetapi ketika melihat bahwa pemuda itu memondong tubuh seorang dara yang telah lemas dengan rambut yang terurai, Bandini dan Sariwati menubruk maju dan mencerit, "Mayu Kencanawati! Mayu Kencanawati!" Jeli tangis yang memilukan terdengar ketika Adiguna menceritakan bahwa Kencanawati menggantung diri sampai mati di dalam kamar tahannya di gedung Panewu. Sariwati bahkan sampai pingsan beberapa kali hingga ributlah semua orang dusun Pakem. Orang-orang telah mencari rondo kuning dengan tersebar. Akan tetapi ternyata bahwa ibu yang karena sedihnya menjadi seperti gila itu tak dapat mereka temukan. Nah, bagaimana kalau Panewu Bergajaya dan para prajuritnya datang mengejar menyerbu ke sini, nak? Pak Wiryo Sentiko menyatakan kekhawatirannya. Paman, jangan khawatir, Paman. Kalau keparat itu dan kaki tangannya datang mengejar, biarlah Ananda yang bakal menghadapinya. Jawab Adiguna dengan gagahnya.
Adiguna, anakku, kata pamannya yang telah tua dan banyak pengalaman itu sambil menghela napas. Aku percaya akan kesaktianmu, nak. Akan tapi engkau hanya seorang diri, sedangkan Panebu mempunyai banyak prajurit. Bagaimana engkau yang hanya seorang diri ini dapat menghadapinya, nak? Mungkin engkau sendiri dapat membela diri dan selamat. Akan tetapi apakah engkau dapat menjaga keselamatan kami sekampung dan kedua orang gadis ini? Demikian pernyataan dari orang tua itu. Setelah berpikir-pikir, Adiguna menganggap bahwa ucapan pamannya itu benar juga. Maka semua orang lalu mencari daya upaya untuk menghindarkan kedua orang gadis remaja itu dari bencana yang mengancamnya. Akhirnya Pak Wiryo Sentiko juga yang mendapatkan jalan yang terbaik. Guna, baiknya begini saja. Jangan kepalang tanggung menolong keluarga Rondo Kuning. Kau bawalah kedua orang gadis ini ke tempat aman jauh letaknya dari sini. Kami akan mengubur jenazah Kencanawati yang akan kami kebumikan bersama-sama dengan jenazah pemuda Sutali yang juga telah diketemukan. Nah, kalau Garigajaya menyerbu ke sini, tentu dia tak akan mengganggu kami asalkan engkau dan kedua orang gadis ini tidak berada di kampung Pakem, Guna. Ternyata semua orang menyatakan setuju atas pendapat dari paman itu. Maka biarpun kedua orang gadis yang malang itu masih lelah sekali dan mereka tidak mau meninggalkan jenazah kakak mereka tercinta, namun mereka dipaksa oleh semua orang. Bahkan Adiguna lalu berkata kepada Sariwati, aku percaya bahwa kalian berdua mempunyai kebijaksanaan cukup untuk dapat mengerti bahwa apabila Panewu Jahanam itu melihat kalian berada di sini, maka seluruh kampung akan tertimpa bencana. Apakah kalian tega melihat kehancuran penduduk sekampung ini? Sariwati memandang pemuda itu dengan mata basah. Kemudian dengan hati berat sekali ia membungkuk dan mencium sekali lagi kening jenazah kakaknya itu. Lalu ia membetot tangan Bandini, adiknya. Aku telah siap, katanya dengan suara gemetar. Pada pagi hari itu juga, Adiguna kembali mengiringkan kedua orang gadis itu meninggalkan dusun Pakem. Sariwati dan Bandini sebenarnya telah lelah sekali hingga mereka merasa betapa kedua kaki mereka lemas tak bertenaga. Sedangkan telapak kaki mereka yang berkulit tipis itu telah pecah-pecah. Kemarin mereka telah melakukan perjalanan jauh setelah menderita takut, kaget, dan lelah ketika terculik. Kemudian malam tadi, sekali lagi mereka tak dapat tidur. Dan kini pagi-pagi mereka telah diharuskan berjalan kembali. Bukan berjalan di atas tanah yang halus dan baik, akan tapi masuk keluar hutan yang penuh duri dan kerikil tajam. Maka tentu saja mereka berjalan dengan sukar sekali. Hati Adiguna merasa kasihan sekali melihat kedua orang remaja putri ini, terutama melihat Sariwati. Biarpun gadis ini sedikit tak pernah mengeluh dan hanya berjalan sambil tertunduk, ia sangat kasihan padanya. Sebaliknya Bandini mengeluh panjang pendek. Aduh, celaka. Aduh, tubuh sial. Mengapa nasibku sampai menderita semacam ini? Aduh, Dewata yang agung. Kadang-kadang Bandini mengeluh dan menyebut-nyebut ibunya sambil menangis. Ibu, di manakah engkau, Ibu? Aku hendak ikut ibunda. Kalau Bandini menyebut-nyebut ibunya, Sariwati kemudian mendekap dan memeluknya sambil menangis. Dan keduanya lalu mogok berjalan hingga terpaksa Adiguna menghibur dengan kata-kata halus. Ketika mereka berjalan di atas jalan yang penuh kerikil tajam, Bandini menyumpah-nyumpah. Bedabah, kerikil kejam, tak mengenal perikemanusiaan. Sudah tahu orang lagi sengsara masih menyiksa dan menusuk-nusuk kaki. Aduh, kakiku lecet-lecet dan sakit. Bandini terhuyung-huyung dan hampir saja ia jatuh kalau Adiguna tidak lekas-lekas menangkap dan mendukungnya. Ketika merasa betapa enaknya didukung oleh sepasang lengan tangan yang kuat itu, Bandini menarik napas panjang dan lega sambil memejamkan mata dan berkata, kalau saja aku mempunyai seorang kakak yang berlengan kuat seperti ini, tentulah ia akan mendukungku dan tidak membiarkan aku berjalan kaki hingga kakiku hancur lebur. Adiguna tersenyum dan memandang wajah darah nakal yang hitam manis itu.
Bagaimana, Dik? Kalau kau anggap aku kakakmu sendiri, ya, dan kau kudukung, maukah kau? Bandini mengangguk-anggukkan kepala dan senang. Mau, Kak. Mau sekali. Tiba-tiba ia mengerling kepada Sariwati. Tapi turunkan aku, Kak. Kak Sari tentu akan marah dan memaki aku sebagai gadis genit seperti biasa, kan? Biarkanlah kakiku hancur dan lecet-lecet. Biar kedua kakiku patah-patah lebih baik begitu daripada kau dukung dan dimaki-maki oleh Mbak Sari yang galak. Ia mencoba melepaskan diri, akan tetapi sambil tersenyum geli Adiguna bertanya kepada Sariwati. Bolehkah dia kudukung? Sebagai, ya, sebagai kakaknya? Sariwati merasa gemas melihat kenakalan dan kemanjaan adiknya. Akan tetapi hatinya merasa kasihan juga melihat adiknya berjalan dengan sukar. Dia sendiri merasa betapa sepasang kakinya sakit-sakit dan lelah sekali. Maka ia lalu mengangguk perlahan tanpa mengeluarkan jawaban. Adiguna merasa kasihan sekali kepada Sariwati, dan ia lalu berjalan perlahan di samping gadis itu sambil mendukung Bandini. Dan tak lama kemudian Bandini telah jatuh pulas dalam dukungannya. Di dalam pulasnya, gadis cilik itu tersenyum beberapa kali. Adiguna memandang wajah manis dalam dukungan ini, dan ia merasa betapa bahagianya kalau ia mempunyai seorang adik seperti ini. Dia sendiri hidup sebatang kara. Tak berayah, tak beribu, tak bersaudara pula. Keluarga satu-satunya, Pak Wiryo Sentiko, sekarang terpaksa ditinggalkannya pula. Ia menghela napas dan berkata kepada Sariwati yang berjalan dengan kepala tunduk, seakan-akan gadis itu sedang menghitung langkah-langkah kakinya. Diajeng Sari, adikmu ini manis dan jenaka sekali. Aku suka sekali mempunyai adik seperti ini. Kata-kata yang dikeluarkan tanpa disadari artinya itu membuat Sariwati bermerah muka. Dan gadis ini yang merasa cinta sekali kepada Bandini selalu tak dapat menahan senyumnya kalau orang bicara tentang Bandini yang nakal, kenes, akan tetapi mempunyai hati yang baik. Ia nakal, Mas. Bangunkanlah dia dan biar dia berjalan lagi. Biarlah dia, Ajeng. Tak apa. Kasihan, kakinya sampai pecah-pecah dan bengkak, kata Adiguna sambil memandang ke arah kaki Bandini. Sariwati memandang kepada pemuda itu dengan sinar mata mengandung pernyataan terima kasih besar dan kagum sekali. Kok baik sekali kepada kami, Mas Guna. Mengapakah, Mas? Adiguna terkejut dan memandang. Sepasang mata bertemu yang membuat pemuda itu menjadi bingung, tak tahu harus menjawab bagaimana. Akhirnya ia dapat juga menenteramkan hatinya yang berdebar, kemudian berkata, sudah menjadi tugas hidup setiap orang untuk menolong sesamanya yang sedang menderita sengsara di Ajeng. Aku adalah orang biasa saja, tidak lebih baik daripada orang lain. Sariwati merasa terharu sekali. Dari dalam hatinya ia mengakui bahwa selama hidupnya belum pernah ia bertemu dengan seorang pemuda yang semulia ini hatinya. Dan segagah ini pula, serta sepak terjangnya yang hebat, serta setampan ini wajahnya. Kau tentu lelah, Mas. Marilah kita beristirahat dulu. Adiguna tidak tahu bahwa sebenarnya Sariwatilah yang merasa lelah. Akan tetapi oleh karena gadis itu berbicara dengan sewajarnya, ia tidak mengerti dan menyangka gadis itu benar-benar khawatir kalau ia lelah. Ya, Ajeng, aku sama sekali tidak lelah. Jangankan baru berjalan sedemikian dekat, aku pernah berjalan kaki 3 hari 3 malam tanpa merasa lelah. Tanpa disengaja, entah mengapa dan berbeda dengan sikap yang biasa, ia telah membanggakan kepandaian dan kekuatannya kepada gadis itu. Di dalam hatinya, Sariwati mengeluh. 3 hari 3 malam berjalan kaki. Mas, kau mau artikan bahwa selama 3 hari 3 malam kau sanggup berjalan kaki terus-menerus sambil mendukung orang, ya? Adiguna mengangguk sambil tersenyum. Hatinya membesar karena bangga. Dan tanpa merasa lelah, ya? Tanya Dara itu lagi. Kembali Adiguna mengangguk. Celaka, pikir Sariwati. Kalau pemuda ini mengajak ia berjalan terus selama 3 hari 3 malam, ia bisa mati sambil berjalan. Sedangkan sekarang juga kakinya telah menggigil karena lelahnya. Tiba-tiba Sariwati tersandung dan ia terhuyung ke depan. Adiguna terkejut dan hendak menolong. Akan tetapi tak dapat karena ia sedang mendukung tubuh Bandini. Akan tetapi gerakannya ini membuat Bandini tersadar.
Sariwati jatuh terduduk dan memijit-mijit kaki kanannya. Bandini segera turun dari dukungan dan menghampiri kakaknya. "Mengapa Mbak Sari? Kok jatuh ya?" Gitu tanyanya. Sariwati tidak menjawab, bahkan mengering tajam dan cemberut kepada adiknya. "Kenapa kakimu Diajeng? Sakitkah?" tanya Adiguna sambil membungkuk dan melihat kulit yang putih kuning dan halus itu. "Entahlah Kak, keseleo agaknya Mas," kata gadis itu sambil memijit-mijit betis kakinya yang menjadi bunting. Terpaksa Adiguna membuang muka dan tak sanggup melihat betis itu lebih lama karena terjadi sesuatu pada hatinya yang membuat dada kirinya berdebar keras. Bandini membantu kakaknya berdiri dan ketika dicoba berjalan, Sariwati terpincang dan sukar dapat melangkahkan kakinya. "Mbak Sari, engkau harus didukung Kang Mas. Ayo, Kang Mas Guna, kau dukunglah Mbak Sari, kasihan dia, kakinya keseleo." Adiguna bermerah muka dan merasa serba salah. Apakah yang harus dilakukannya untuk mendukung Sariwati? Tentu saja ia mau, dan bahkan agaknya di saat itu tidak ada kegirangan yang lebih besar daripada mendukung tubuh itu, dan merasai tubuh yang menimbulkan debar mengherankan pada jantungnya itu berada dekat-dekat dengan dirinya. Akan tetapi, ia tak kuasa mengucapkan kata-kata, malu untuk menawarkan jasanya. "Mengapa Mas Guna? Apakah engkau tidak mau menolong dan mendukung Mas Sari ya?" tanya Bandini dengan wajah mengandung penasaran dan marah. "Oh, tentu aku mau," jawab Adiguna cepat-cepat. "Tapi tunggu apa lagi? Dukunglah. Lihat, kakinya juga pecah-pecah. Tidak kasihanlah engkau kepadanya, Mas?" "Bandini!" Sariwati mencela sambil memandang adiknya dengan tajam. "Diajeng Sari, maukah engkau kudukung?" Akhirnya dapat juga pemuda itu mengeluarkan kata-katanya. Makin merahlah wajah Sariwati mendengar tawaran ini dan tanpa berani memandang, ia berkata lembut, "Kalau engkau mau." Adiguna lalu membungkuk dan kedua lengan tangannya yang kuat memeluk belakang tubuh Sariwati. Kemudian diangkatnya tubuh itu dengan ringannya. Ia merasa betapa tubuh itu seakan-akan lebih ringan daripada tubuh Bandini, dan aneh sekali kedua lengan tangannya gemetar ketika menyentuh tubuh darah itu. Sariwati merasa malu sekali sehingga meramlah matanya, tidak berani membukanya. Hanya merasa betapa tubuhnya kini merasa enak dan senang sekali. Lenyap seluruh rasa lelah yang tadi dideritanya. Ketika ia mencoba membuka mata, kebetulan sekali mata Adiguna yang berada dekat wajahnya sendiri itu meramkan matanya lagi. Diam-diam Adiguna melirik ke arah kaki kanan gadis itu, dan ia mendapat kenyataan bahwa kaki itu sebenarnya tidak apa-apa insan budiman. Diam-diam ia merasa geli dan mendukungnya lebih erat lagi. Seakan-akan ia merasa khawatir kalau tubuh yang didukungnya itu akan terlepas dan jatuh ke tanah. Ia merasa seolah-olah mendukung sebuah benda yang tak ternilai harganya. Dan diam-diam ia bersumpah bahwa ia hendak membela tubuh yang didukungnya ini dengan seluruh badan dan nyawanya. Biarpun Adiguna membantu kedua remaja putih itu di dalam perjalanan, mendukung mereka silih berganti, namun terpaksa ia sering berhenti dan beristirahat. Karena kalau dipaksanya, tentu mereka akan jatuh sakit karena lelah dan lapar. Mereka hanya makan buah-buahan yang mereka dapatkan di sepanjang perjalanannya. Dan apabila malam tiba, mereka bermalam di bawah pohon-pohon besar dan Adiguna selalu menjaga mereka dengan penuh perhatian, hingga kedua remaja itu merasa berterima kasih sekali padanya. Hubungan antara Adiguna dan Sariwati tidak kaku lagi. Bahkan apabila mereka bertiga berjalan melanjutkan perjalanan mereka, Bandini memegang tangan kiri Adiguna, sedang tangan kanan pemuda itu berpegang dengan tangan kiri Sariwati. Tanpa mengucapkan dengan mulut antara Sariwati dan Adiguna terdapat jalinan kasih cinta yang mendalam. Pandang mata mereka jelas menyatakan suara hati mereka, dan masing-masing telah dapat menyelami isi hati tanpa mengeluarkan kata-kata. Apakah yang lebih meyakinkan dan jelas dari pertukaran pandang mata untuk menyatakan cinta kasih antara seorang pria dan seorang wanita? Bandini yang lincah dan kuat merasa suka sekali kepada Adiguna dan menganggapnya kakak sendiri. Remaja putih ini cerdik dan nakal.
Maka biarpun kedua muda-mudi itu tak pernah menyatakan perasaan cinta kasih mereka baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, namun Bandini sudah dapat menerka bahwa keduanya saling tertarik dan saling cinta. Hal ini menjadi bahan baginya untuk menggoda kakaknya. Dan tiap kali ada kesempatan tentu dia menggoda Sariwati dan Adiguna yang membuat Sariwati pura-pura marah dan Adiguna tertawa gembira. Syahdan pada hari yang ketiga ketika mereka bermalam di sebuah hutan, dan pada keesokan harinya pagi-pagi sekali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara mengaum yang keras sekali dan menggetarkan seluruh isi hutan. Bandini dan Sariwati terkejut sekali dan mereka megang tangan Adiguna di kanan kiri sambil merapatkan tubuh kepada pemuda itu. "Harimau," bisik Sariwati dengan tubuh terasa dingin sedangkan Bandini telah menggigil ketakutan. "Tenanglah," bisik Adiguna sambil melepaskan kedua tangannya yang terpegang erat-erat itu untuk bersiap sedia menghadapi serangan. Tiba-tiba rumpun alang-alang di sebelah kiri bergoyang-goyang, dan Adiguna cepat memutar tubuhnya menghadapi alang-alang itu. "Hyuk!" Sariwati dan Bandini cepat berlari di belakang tubuh Adiguna sambil mengintai dari balik punggung pemuda itu. Terdengar lagi auman keras, dan kini nampaklah kepala seekor harimau muncul dari alang-alang. Sepasang matanya yang bercahaya terang itu liar memandang, kemudian menatap wajah Adiguna yang berdiri tak bergerak. Akan tetapi hanya sebentar saja mata harimau itu tak kuat beradu pandang dengan Adiguna, dan terpaksa harimau itu mengalihkan pandangan matanya ke arah bawah. Mata pemuda di hadapannya itu terlampau kuat dan terlampau tajam, hingga membuat matanya terasa perih dan pedas. Ia lalu maju perlahan, dan kini nampaklah tubuhnya yang tinggi dan besar seperti seekor anak sapi, kulit kuning dan loreng-loreng. Sedangkan perutnya yang kecil ramping itu mengempis, tanda bahwa ia sedang lapar sekali dan telah beberapa hari tak mendapatkan mangsa. Kang Mas Guna, hati-hati Kang Mas." Terdengar Sariwati berbisik gemetar oleh karena darah ini teringat betapa dulu pemuda pujaan hatinya itu pernah digondol macan. Dengan perasaan berterima kasih karena mendengar betapa suara gadis yang penuh kecemasan dan kekhawatiran terhadap dirinya itu terdengar mesra sekali, Adiguna tersenyum dan menyentuh tangan Sariwati yang terulur kepadanya. "Ki Ajeng, janganlah kau khawatir." Sambil berkata demikian, tangan kiri Adiguna tadi sengaja meraba pundaknya di mana terdapat luka-luka kecil bekas gigitan harimau yang menggondolnya ketika ia masih kecil dulu. Tenang Dinda. Tunggu di sini ya, tinggal saja di sini. Dan Dinda juga di Bandini, janganlah mendekat ya, katanya lagi kepada Sariwati dan Bandini. Kemudian dengan amat beraninya Adiguna melangkah ke arah kanan, agar ia dapat melayani terjangan binatang buas itu di tempat yang agak lega dan jauh dari kedua darah itu.